أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasrabamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku, judulnya ini Syarah Kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami' ini sebetulnya ada di dalam Kitab Bulughul Maram ya, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada di bagian paling belakang. Nah, ini juga agak bisa dikatakan kontradiktif atau apa ya, bukan kontradiktif, nggak nyambung ya. Maksudnya di dalam Bulughul Maram itu kan fikih ya, kita tahu Bulughul Maram itu kitab fikih min adilatil ahkam. Tapi di ujungnya ada kitab Al-Jami yang memuat tentang adab-adab, atau lebih pasnya itu kategori tazkiyatun nafas gitu ya. Nah, cuman para ulama memaknai atau menafsirkan bahwa Al-Imam Ibnu Hajar itu memang tujuannya karena setelah kita mempelajari kitab Bulughul Maram tentang fikih, ibadah segala macam, nah di ujungnya diberikan wawasan atau ilmu tentang adab dan seterusnya, supaya kita setelah berilmu itu dijauhkan dari sifat sombong ataupun yang lain-lainnya lah tentang hati gitu ya. Jadi ilmu tentang hukumnya di depan, nah di akhir, di belakang kita seolah-olah diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar supaya kita setelah punya ilmu juga kita memperbaiki hati kita ataupun adab kita dan seterusnya, supaya kita lebih tawadu mungkin ya, kemudian zuhud, waro dan seterusnya. Nah, ini dipotong gitu ya, diambil dari kitab Bulughul Maram itu, yang bagian belakangnya, yang kitab Al-Jami ini dijadikan satu buku ya. Dan kitab Al-Jami yang ini disyarah, ini penulis aslinya ya, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah kitab Al-Jami min Bulughil Maram. Nah ini ya, min Bulughil Maram dari sebagian dari kitab Bulughul Maram, edisi revisi syarah kitab Al-Jami, penjelasan lengkap hadis adab, zuhud dan waro, akhlak serta zikir dan doa dalam kitab Bulughul Maram. Nah itu ya. Kalau teman-teman penasaran di kitab Bulughul Maram, silahkan dicek di di review tentang kitab Bulughul Maram. Itu ada ya, paling belakang itu kitab Al-Jami. Nah ini diambil dari kitab Al-Jami itu, ini jadi satu buku. Kemudian pensyarah dan pentakhrij Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Ini bukunya ya lumayan tebal ya. Lumayan tebal, ada 386 halaman. Sampulnya sudah menggunakan hardcover. Kertasnya ini bagus ya, HVS. Ini langsung saya perlihatkan daftar isinya saja ya. Nah, setelah pengantar penerbit, di sini bab pertama ada adab kesopanan. Dibahas hadis tentang hak sesama muslim, tidak meremehkan nikmat Allah, beda antara kebajikan dan dosa, etika berbisik, memberi tempat kepada yang baru datang, menjilati sisa makanan di jari, pihak yang harus mengucapkan salam mewakili rombongan, larangan memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani, saling mendoakan ketika ada yang bersin, larangan minum sambil berdiri, etika memakai sandal, larangan isbal, makan dan minum dengan tangan kanan, proporsional dalam segala perkara. Ini adab kesopanan ya. Kemudian di bab berikutnya ada berbuat baik dan silaturahim. Yang pertama di sini ada manfaat silaturahmi, ada larangan memutus silaturahim, contoh-contoh perbuatan baik dan kebalikannya. Ini kadang-kadang di kita juga masih salah menafsirkan ya tentang silaturahim ini, definisinya ataupun maksudnya.
Jadi yang lebih kuat itu silaturahim itu menyambung, atau silaturahim itu yang punya hubungan kerabat ya. Jadi kalau teman itu katanya kalau kita berkunjung ke teman gitu ya, atau bertemu dengan teman yang bukan saudara kita, itu biasanya kan di kita disebutnya silaturahim juga ya, silaturahmi juga. Nah, kalau para ulama katanya itu bukan termasuk silaturahim yang dimaksud di dalam hadis-hadis itu, mungkin itu ziarah ya, sawan kalau bahasa Jawa ya. Nah, yang dimaksud silaturahim di sini yang ada tentang faedah silaturahim, kemudian tentang memutus silaturahim itu atau menyambung silaturahim itu khususnya yang punya hubungan kekerabatan dengan keluarga kita gitu ya. Kemudian contoh-contoh perbuatan baik dan kebalikannya, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, larangan mencela orang tua, larangan memboikot lebih dari 5 hari, cabang-cabang sedekah. Kemudian menghilangkan kesusahan, memudahkan urusan, menutupi aib, dan menunjukkan pada kebaikan. Nah, ini hal-hal yang harus kita pelajari juga ya, yang penting ya, karena ini juga bisa menjadikan buah dari ilmu kita ya. Karena kalau kita sudah berilmu, kita sudah rajin ibadah, harusnya buahnya itu akhlak yang baik. Nah, ini di bab ketiganya ada zuhud dan wara'. Waspada dari barang syubhat, menghindari syahwat dunia, larangan bertasyabuh, menyerupai non-muslim ya. Kemudian nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, buah zuhud, orang bertakwa lagi kaya yang menyembunyikan diri, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, menjaga pola makan, bertaubat setelah berbuat salah, keutamaan diam. Masya Allah ya. Kemudian di bab keempatnya ada waspada terhadap akhlak tercela, waspada dari hasad, menjaga diri dari amarah, waspada dari tindakan zalim, berhati-hati dari riya, pertanda munafik, larangan menyakiti orang Islam, waspada dari prasangka, pemimpin yang menyengsarakan rakyat, larangan merusak wajah, menahan marah, hati-hati membelanjakan harta, tidak saling menzolimi, pengertian ghibah, tindakan yang dilarang dalam pergaulan. Doa Nabi SAW agar terhindar dari akhlak yang buruk, saling menjaga perasaan, bakhil dan perangai tercela mustahil ada pada diri mukmin. Dan lain-lain, ini banyak banget ya. Ini Masya Allah, ini banyak banget tentang akhlak. Kemudian di bab kelimanya ada motivasi agar berakhlak mulia, jujur dan dusta, waspada dari buruk sangka, dan seterusnya ya. Ini kalau saya bacakan lama karena banyak ya. Silakan teman-teman di screenshot kalau butuh daftar isinya ya. Kemudian di bab ke-6-nya ada zikir dan doa, meraih ma'iyatullah, dan selamat dari azab dengan zikir. Keutamaan majelis zikir, zikir setara membebaskan 4 jiwa dan keturunan Ismail, dan seterusnya. Di bab ke-7 ada doa, kedudukan doa antara adzan dan iqamah, waktu ijabah, dan seterusnya ya. Dan terakhir ada penutup. Kemudian ada biografi Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, ini yang mensyarah kitab Al-Jami ini. Ini saya perlihatkan selintas ya tentang kitab Al-Jami ini. Nah, ini ada hadisnya. Yang pertama tadi hak sesama muslim ya. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim situn. Hak sesama muslim itu ada 6 ya. Idza laqiyatu fasallam alaihi. Ketika bertemu ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika mengundang gitu ya, mengundang maka penuhi undangannya. Kemudian wa idzas tansahaka fansahhu. Kemudian bila meminta nasihat darimu maka beri nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammathu wa idza maridta fa'udhu. Ketika ketika bersin ya, kemudian si yang bersinnya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka ucapkan untuknya yarhamukallah.
doakan. Kemudian bila sakit jenguk. Wa idza mata fa'atba'hu, ketika meninggal maka ikuti atau antarkan jenazahnya sampai ke kuburnya lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini ada penjelasannya ya, bahkan kosakatanya. Kemudian kandungan hadis, nah ini penjelasannya. Pertama salam, nah kemudian dijelaskan lagi. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi ini buku sangat saya rekomendasikan untuk kaum muslimin semuanya, untuk teman-teman penonton dan untuk saya pribadi juga, untuk kita pelajari bersama-sama ya. Karena ini sangat-sangat penting ya, tentang adab ini sangat penting. Kadang-kadang zaman sekarang adab itu sudah mulai luntur ya. Adab seperti adab anak-anak terhadap orang dewasa sudah mulai kurang, dan seterusnya lah, banyak kalau kita sebutkan banyak. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki kitab syarah kitab Al-Jami ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.